on, slip just a little. Gotcha! Film dimulai dengan ratusan pesawat tempur yang sedang bertempur. Terlihat sebuah pesawat abu-abu yaitu CHBF-109G milik Jerman meledak dan terbakar. Sudah jelas kalau ini pertempuran udara antara Afrika dan Jerman. Is there anything left of our effort? They've gone chasing scalps, leaving us unprotected. Leading! Pada tahun 1944, tepatnya di Italia, terlihat 4 pesawat Curtiss P-40 Warhawk sedang terbang bersamaan. Pesawat-pesawat itu dibawa oleh kompi, dan beberapa saat kemudian mereka menemukan sebuah truk milik Jerman, dan hanya dalam hitungan tadi, mereka langsung meledakkan truk tersebut. Setelah itu, mereka pun berniat untuk kembali ke markas, namun tak lama Junior melihat kereta yang diduga milik Jerman, jadi mereka pun berniat untuk menyerangnya. Kompi pun kemudian menuntun mereka menuju ke kereta tersebut dan tetap pada formasi. Lalu saat mereka mulai mendekat, beberapa orang berseragam Jerman di sana di kereta itu langsung menembak mereka. Pasukan sekutu pun langsung menembaki balik secara beruntun sebelum kereta itu masuk terowongan. Karena sudah mendesak, Lightning pun terbang ke arah depan dan menembak gerbong paling depan. Meskipun langkahnya itu merusak formasi mereka. Saat mereka terbang menuju ke markas, Lightning melihat seorang wanita di atap rumah yang sedang menjemur pakaian. Jadi ia pun berniat untuk mendatanginya setelah dari pangkalan. Sesampainya di pangkalan, mekanik pesawat yang bernama Coffee pun bisa mengelas nafas karena melihat pesawat Lightning. Karena ini bukan pertama kalinya Lightning membuat pesawatnya rusak dan meminta agar lebih berhati-hati. Lalu di siang harinya, semua pilot berkumpul di sebuah ruangan. Seorang pejabat tinggi yaitu Mayor ST sedang memutar video prestasi Lightning, di mana ST memuji kemampuan Lightning. Salah satu tentara lalu mengajukan sebuah pertanyaan rumor besar tentang markas scam mereka yang dihentikan. Ditambah lagi sebuah kertas membenarkan rumor tersebut yang menginfokan kalau orang-orang negro dipandang tidak kompeten beperangan, juga mengungkapkan kalau orang negro gagal menerbangkan pesawat. Padahal di pangkalan ini dipenuhi orang berkulit hitam. Sementara itu, kolonel menentang argumen yang mengatakan kalau orang kulit hitam itu payah dalam bertempur. Kolonel Jackton pun lalu membahas tentang kesalahan salah satu kolonel yang menampilkan berita tentang insiden kereta api yang memberi waktu cukup untuk para sekutu menyiapkan serangan selanjutnya. Mereka juga mendapatkan kesempatan untuk mendarat di Azio, Italia yang dikenal sebagai Operasi Single. Di keesokan paginya, Mayor membaca surat dari kolonel yang membawa berita akan memimpin Operasi Single, lalu membuat peraturan dengan pilot itu. Tahu mereka akan ikut Operasi Single yang membuat mereka semakin bersemangat. Junior kini juga mendapatkan pesawat yang kini tercetak nama aslinya yaitu Reagan. Saking semangatnya, mereka mulai membahas rencana mereka untuk menembaki para pasukan Jerman. Dalam pertempuran itu, S merupakan orang pertama yang menembak jatuh pesawat Jerman. Sebisa mungkin mereka menjatuhkan pesawat-pesawat Jerman agar para sekutu bisa mendarat di tepi pantai. Bersama itu, Lightning melihat memimpin pasukan Jerman tadi. Jadi ia meminta izin untuk keluar dari formasi dan mengejar pemimpin tersebut. S pun mulai berdebat karena bingung mau kembali ke markas atau tetap mengincar pesawat pemimpin Jerman. Di sisi lain, pemimpin pasukan Jerman menyebut Mayday dan memberitahukan kalau pangkalan Lutwe tentang ekor pesawat yang terbakar. Namun persiapan Jerman tidak cukup memadai sehingga memudahkan pasukan sekutu untuk membardir mereka. Orang-orang Jerman pun hanya bisa menyaksikan dengan cemas pesawatnya meledak satu demi satu. Setelah serangan itu, pasukan sekutu yang disebut Ekor Merah kemudian pulang ke markas dengan penuh selebrasi. Semua orang terlihat senyum kegirangan kecuali Junior yang pulang dengan keadaan mata suliran dan kakinya mati rasa karena pertempuran tadi. Para petinggi militer Amerika pun kemudian menyampaikan ucapan selamat di Kolonel Bullard untuk aksi mengesankan para pasukannya, di mana terjadi 8 serangan di udara
dan 63 pesawat musuh hancur di daratan tanpa adanya kerugian di pihak sekutu. Tentunya hal ini sangat layak untuk menerima penghormatan, tetapi tidak bagi pejabat-pejabat rasis yang terlihat dari warna kulitnya. Namun Kolonel Bullard pun tak ambil pusing dan tak memperdulikan orang rasis tersebut. Sementara itu di stasiun medis militer, Junior meminta S agar tetap menuntunnya di udara. Akan tetapi dengan keadaan Junior yang seperti saat ini, terdengar hampir mustahil untuk ikut bergabung dalam pertempuran. Apalagi akibat pertempuran kemarin membuat mata kiri Junior membuta. I'll give it to you straight. I can't afford to kind of... Just look. Di sisi lain, Kolonel Bullard mendapatkan perhatian khusus dan kini Jenderal memberinya misi khusus di mana Bullard dituntut untuk mengawal pesawat pengebom. Apapun yang terjadi, juga tak peduli kalau pasukan Bullard menjatuhkan pesawat Jerman atau tidak. Yang penting mereka membawa pesawat pengebom dengan selamat. Bullard pun menuju misi tersebut, tetapi dengan imbalan mereka mendapatkan pesawat yang baru. Selagi tentara yang lain sedang berkumpul dan mengobrol-ngobrol, Lightning menemui wanita Italia yang sebelumnya mereka bertemu. Setelah itu Lightning pergi ke klub perwira dan membuat keributan karena tentara kulit putih bersikap tak sopan dengannya. Right like that. Karena ulahnya, Lightning pun dimasukkan ke dalam sel isolasi. Jadi S datang untuk mengingatkan Lightning agar menjaga sikapnya dan agar tidak mudah tersulut emosi. Namun Lightning malah melawan balik sehingga Kolonel harus turun tangan untuk berbicara dengan meskipun kelakuan seperti anak pung tetap menganggap sebagai pilot terbaik dan mereka tetap membutuhkan pilot seperti Lightning. Hand-balled in a tight fist. They let you out, huh? Bullard lalu membuat pertemuan dengan tentara yang lain untuk membahas rencana misi berikutnya. Sebab keberhasilan mereka pun tak diukur dari banyaknya musuh yang mereka kalahkan, melainkan banyaknya pesawat pengebom yang masih bertahan karena mereka kawal. Kolonel Bullard pun juga memberitahu mereka kalau pasukannya akan mendapatkan pasukan Mustang P-51 yang merupakan pesawat terbaik angkatan bersenjata Amerika Serikat. Lalu mereka mengecat ekor pesawat Mustang P-51-nya dengan warna merah agar bisa dibedakan. Karena itulah mereka menyebut pasukan mereka dengan pasukan ekor merah atau retail. Like angels. Singkat cerita, saat pertempuran di udara, para pilot pesawat pengebom baru sadar kalau pasukan yang mengawal mereka itu semua kulit hitam. Jadi ia memberitahu pilot yang lain agar tidak berharap banyak dari mereka. Meskipun begitu, pasukan ekor merah tetap setia pada rencana dan meminta para pengebom menyelesaikan misinya. Tapi saat mereka akan kembali ke markas, pasukan Jerman mulai menyerang mereka. Serangan itu juga membuat Junior menjadi sasaran empuk. Jadi Kompi menyuruh Junior untuk keluar dari pesawat untuk menyelamatkan hidupnya sebelum pesawatnya meledak. Namun saat sampai di tanah, Junior malah ditangkap oleh tentara Jerman. Serangan Jerman juga membuat salah satu pilot bernama Deke dipenuhi bahan bakar yang bocor. Alhasil Lightning pun menyuruh Deke agar kembali ke pangkalan. Sedangkan Kombi S meminta anggota yang lain agar pulang ke pangkalan. Semua anggota pasukan pun menuruti perintah S kecuali Lightning yang mengambil jalan putar dan menembak kapal laut milik Jerman. Untungnya tembakannya itu tepat sasaran sehingga meledakkan kapal laut tersebut. Easy. I got blood all over. Go back on your stick. Dan setelah itu ia pun bergabung dengan pesawat yang lain kembali ke pangkalan. Di sisi lain, S tetap berkomunikasi dengan Deke agar tetap terjaga dan membimbingnya dalam setiap langkah. Hingga akhirnya mereka mencapai pangkalan, tapi saat beberapa detik sebelum Deke mendarat, ia mengeluh kalau pesawatnya terlalu panas dan benar saja. Saat pesawatnya baru saja menyentuh tanah, seketika pesawat Deke meledak. I'm not ready. Just relax. Just relax. You've been drinking.
Untungnya dalam kejadian itu Dek masih bisa selamat meskipun mengalami luka bakar yang cukup parah dan terpaksa dipulangkan. Di hari berikutnya pasukan tentara berkulit putih memberi hormat ke pasukan Kompi atas aksinya kemarin. Jadi mereka pun mengajaknya untuk minum-minum dan pasukan lain menyambutnya dengan baik, sedang membahas tentang misi lain untuk penerbangan operasi pengumuman untuk membuktikan kemampuan Jerman dan menopang pertahanan Berlin. Mereka berspekulasi memiliki 262 jet Jerman terbaik yang pernah ada. Namun rencana yang sebenarnya adalah mereka harus mengawal pesawat pengebom ke Berlin. Jenderal juga memaparkan kalau ia butuh P-51 lebih banyak untuk benar-benar ke Berlin. Namun Mayor tak setuju dengan rencana pertarungan tersebut. Meskipun begitu misi ini kan menjadi operasi dengan terlalu banyak perhatian. Jadi mau tidak mau mereka harus menjalankan misi tersebut. Saat hari misi tiba, Mayor Stan meminta Kompi S tetap tinggal sementara, yang lain sudah mulai berangkat. Mayor Stan memberi saran ke S agar pengawal pesawat pengebom sampai ke titik pertemuan atau pergi jauh-jauh ke Berlin. Dan setelah itu diantar masuk ke operasi pengeboman. Protect the bombers under all circumstances. Sen kemudian menunjukkan pertempuran misi pertamanya para anggota Retail, berbicara tentang peluang mereka. Kompi lalu menekankan kalau mereka harus mengambil jarak untuk melindungi para pengebom. Semua orang lalu memulai bersorak-sorak untuk serangan 1 lawan 1 menggunakan jet tempur. Khususnya seperti yang dikatakan sebelumnya, 262 memang melakukan misinya yang terbaik dan menyerang para sekutu tanpa belas kasihan. Right there, 10 o'clock, 10 o'clock! Satu persatu pesawat sekutu pun mulai berjatuhan. Salah satu pesawat pengebom juga mendapatkan serangan dari Jerman dan akhirnya putar balik. Jadi S pun meminta salah satu anggotanya untuk mengawal pesawat pengebom itu. Sedangkan Lightning melaju dengan kencang ke arah pesawat Jerman sambil menimbakinya beberapa kali. Sampai akhirnya pesawat Jerman meledak dan pesawat Lightning terbang menabrak puing-puing pesawat tersebut. Semua anggota sekutu pun bersorak-sorak melihat pesawat Jerman meledak. Tapi setelah itu Lightning mengabarkan kalau ia mengalami luka parah dan tak yakin akan selamat. Jadi S pun menyuruhnya agar keluar dari pesawat saja. Sehampirnya mereka melihat pesawat Lightning oleng dan jatuh lalu meledak. Setelah peperangan tersebut, pasukan Retail kembali ke pangkalan di mana mereka memberikan penghormatan terakhir untuk Lightning sebagai pilot kemampuan terbaik. Film ini kemudian ditutup dengan kembalinya Junior yang membuat semua orang terkejut dan kini Junior resmi dipanggil dengan nama panggilan aslinya yaitu Reagan. Dan film pun tamat.